tidak hanya melahirkan argumentasi ilmiah, tapi sebuah solusi yang tidak hanya berhenti pada kajian akademis, akan awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya langsung saja untuk nama yang saya panggilkan bisa langsung menempati tempat duduk yang ada di depan sini ya. Sebelumnya saya informasikan bahwa format diskusi ini dibagi dengan dua format. Yang pertama format digital atau kehadiran fisik dalam protokol kesehatan. Itu para wartawan atau teman-teman awam atau bulan organisasi ya.
Nggak tahu suaranya kayak gini. Yang benar tuh mute atau unmute? Unmute tadi. Mana nih? Mana ini? Kedua adalah bidang politik yang nanti akan dipaparkan secara diametral oleh Pak Rotiku. Kemudian di bidang hukum dan internal Pertamina atau segala permasalahan yang berkaitan dengan ekspor ini oleh dari pihak sektor pekerja Pertamina. Untuk menyingkat waktu,
kita mulai pandangan dari pembicara Pak Arwan Batubara. Waktu dan tempat kita berjalan. Siapa yang ini? Dua-duanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembicara, mic-nya yang dalam ruangan dia belum hidup itu. Sekarang enggak? Ya betul masalah negeri ini. Gimana? Oh, ini. Tes satu tes. Ini bisa dapat. Oke. Dia tahu yang bermasalah di mana. Jangan-jangan orangnya nih. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat Set. Oh. Gimana? Bisa terus ya. Doubling ya. Oke. Ya, jadi isu soal IPO dari anak-anak perusahaan Pertamina ini sebetulnya muncul pertama kali dulu di tahun 2010. Lalu ada protes dari para pakar, juga dari serikat pekerja, dari pengamat, maka rencana itu di 2010 dibatalkan. Karena memang bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah 10 tahun, ini dicanangkan lagi. Ada permintaan Menteri BUMN Erick Thohir kepada Dirut Pertamina waktu menetapkan Bu Nike kira-kira termasuk saya juga menyampaikan bahwa kalau dilanjutkan maka ini akan melanggar, karena kalau kita lihat lebih lanjut tentang konten dari pasal 3 penting, yaitu aspek penguasaan negara. Penguasaan negara itu dibagi ke dalam 5 penting lainnya, yaitu izin-izin itu harus di tangan pemerintah. Kemudian pengaturan itu di tangan pemerintah dan DPR. Kemudian yang berikutnya pengawasan itu di tangan pemerintah dan DPR, tapi yang harus di tangan BUMN. Jadi karena itu, kalau memang mau mematuhi
amanat konstitusi, ya ini supaya jangan dilanjutkan. Kalau niatnya katanya mau cari uang, saya menggoogle ya BUMN-BUMN yang punya, yang sudah go public itu, kalau Mina, ya, jadi sekitar 4-5% tergantung waktu dan jangka waktu atau tenornya. Tapi intinya adalah Anda mau IPO atau Anda masih 100% punya negara, termasuk juga PLN, kan bond karena butuh dana. Saya kira tingkat bunganya itu ya itu oleh IPO. Kita juga lihat misalnya PGN. PGN itu pernah menerbitkan surat utang, tingkat bunganya juga sama kok, sekitar 5%-an itu. Bisa di Google. Intinya kalau bicara dana murah, jangan membohongi rakyat lah bahwa justru dijamin pemerintah tanpa IPO itu tingkat bunga lebih baik. Ya, itu yang pertama. Lalu bicara soal transparan. Ya, justru yang banyak tidak transparan itu pejabat-pejabat pemerintah, bukan BUMN. Berkali-kali kita usulkan kalau mau menekan governance di BUMN, maka jadikanlah BUMN itu menjadi non-listed public company, dibuka informasi tentang keuangan dan kinerja BUMN itu di pasar bursa, tapi tidak ada 1% pun sahamnya dijual. Dan ini sudah pernah direncanakan waktu segmen BUMN-nya itu Pak Said Didu, dan itu diusulkan kepada menterinya. Tapi berikutnya itu begitu menterinya diganti, ini tidak dilanjutkan. Jadi kita ingatkan kepada Erick Thohir ya, yang katanya mau minta supaya akuntabilitas meningkat, justru yang lebih perlu dibereskan itu di pemerintahan sendiri. Dan coba dilanjutkan itu rencana non-listed public company tadi menjadi lebih transparan kalau dibuka informasi tentang Pertamina, tentang PLN itu ke bursa, tapi saham tidak dijual, dan aturan itu bisa dibuat kok kalau memang niat gitu. Tapi yang terjadi kan sebaliknya, ya. Kita sedikitlah mengungkap tentang bagaimana keuangan PLN dan Pertamina akibat dari politik pencitraan Joko Widodo dalam rangka Pilpres 2019. Ya, jadi Pak Jokowi itu supaya citranya ini baik di mata publik, maka dia membuat kebijakan supaya BUMN ini menanggung dana subsidi. Ya kalau memang harga BBM tidak naik, silakan saja, tapi ada anggaran di APBN, dan itu saya kira zaman Pak SBY itu berlangsung. Apalagi kalau kita bandingkan misalnya di era Pak Jokowi ini sudah tertolong dengan harga minyak dunia rendah. Rata-rata itu sampai sekarang di bawah $40 per barrel. Eranya Pak SBY 5 tahun terakhir ya, sejak 2009 sampai 2014 rata-ratanya itu $93 per barrel. Dan untuk itu lalu supaya harga BBM itu tidak memberatkan masyarakat, anggarkan subsidi di APBN dan disepakati dengan DPR. Nah, Pak Jokowi tidak melakukan itu. Dia melakukan memaksa BUMN untuk menanggung subsidi itu. Padahal harga minyak dunia pun sudah turun waktu itu. Tapi yang juga penting adalah supaya ditetapkan, diciptakan satu sistem sedemikian rupa, yaitu subsidi tepat sasaran. Saya kira dengan kemampuan IT saat ini untuk mencapai target subsidi tepat sasaran itu akan bisa dilakukan sebetulnya, tapi tidak ada niat dan lebih banyak pencitraan. Dan tadi saya sebutkan bahwa korbannya adalah BUMN. Karena itu, maka keuangan Pertamina bermasalah. Akibatnya juga ujungnya kita ini konsumen BUMN ya, yang mestinya menikmati turunnya harga minyak dunia,
itu kita tetap membayar lebih mahal dari harga sesuai formula yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Jadi saya tidak mengada-ngada bahwa pemerintah itu waktu harganya tinggi ya atau di atas 60 itu selalu mengacu kepada formula yang diterbitkan, apakah itu 3 bulan atau 6 bulan, dan terakhir itu dengan Februari ada rujukannya nomor 6 Kepmen SDM nomor 62 di 2020. Nah, menurut formula itu mestinya kita bisa mendapatkan harga lebih rendah dari waktu itu dijual untuk bulan April. Makanya kita pernah mengajukan somasi. Saya ngantar suratnya itu ke istana. Bahwa ini supaya diturunkan karena konsumen dirugikan. Untuk April kira-kira kita membayar lebih mahal itu 6 triliun. Ya, untuk Mei itu kita membayar lebih mahal sekitar 7 triliun. Untuk April, Mei, Juni kita membayar lebih dari 17 triliun lebih mahal. Nah, kenapa ini terjadi? Karena tadi untuk menolong Pertamina. Dan kita tahu Pertamina itu keuangannya berdarah-darah. Kenapa? Waktu harga minyak dunia, di hulunya itu bermasalah, maka proses di hulu itu justru bisnisnya rugi. Kemudian gara-gara COVID, konsumsi juga turun. Semakin kecillah pendapatan Pertamina. Nah, sebaliknya tadi, beban subsidi sejak 2017 sampai 2019 akhir, beban subsidi Pertamina itu kira-kira yang belum dibayar pemerintah sekitar 96 triliun. Ini belum dibayar. Yang ini memang kewajiban negara pemerintah melalui subsidi yang disepakati dengan DPR. Tapi awal-awalnya itu tidak ada tercantum. Hanya karena kita protes saja di 2017, itu pemerintah 2018-nya menerbitkan Perpres nomor 43 tahun 2018. Setelah diprotes bahwa nanti subsidi yang ditanggung Pertamina itu akan dibayarkan setelah diaudit oleh BPK. Nah, tapi sebelumnya itu belum ada. Jadi 2017 itu sebenarnya beban Pertamina, meskipun nanti itu akhirnya akan dibayarkan kembali. Jadi ada piutang Pertamina kepada pemerintah jumlahnya 96 triliun, 96,5 triliun kalau kita mau bicara spesifik lebih detail angkanya. Tapi intinya adalah tadi bahwa ini ada masalah. Kalau Erik bilang perlu meningkatkan transparansi, maka yang perlu benar-benar diperbaiki sikap kebijakannya itu adalah pemerintah sendiri. Ya, ada aturan dilanggar gitu. Bukan dengan melakukan IPO, karena kalau IPO tujuannya untuk cari uang, justru dengan tanpa IPO mungkin malah lebih bagus dapat tingkat bunganya. Kemudian kalau ingin melakukan governance supaya lebih baik, maka yang perlu diperbaiki itu adalah mental atau sikap atau kebijakan dari pemerintah sendiri. Nah, sebaliknya kalau kita bicara konstitusi, ini tidak boleh dijual karena ini adalah sektor yang strategis yang harus dikuasai oleh negara. Tidak boleh dijual. Anda bilang mau jual subholding, Anda akan jual yang mana yang orang mau beli? Pasti yang bagus-bagus kan, yang menguntungkan. Nah, begitu nanti yang menguntungkan dijual satu persatu, dipretelin, di-unbundling, maka yang tinggal itu yang sisa-sisa yang justru banyak merugikan atau untungnya itu kecil. Akibatnya apa? Akibatnya itu kemampuan cross subsidi oleh Pertamina itu semakin menurun. Ya, jadi tapi sebaliknya dengan Anda jual itu yang bisnisnya bagus, artinya kan Anda memberi kesempatan kepada investor untuk menikmati sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini gitu. Jadi Anda memilih untuk kepentingan investor, untuk kepentingan asing, BUMN Anda pretelin, lalu Anda bilang alasannya untuk transparansi dan cari modal murah. Yang mana dua-dua alasan ini sebetulnya bermasalah. Ada moral hazard di sana. Nah, karena itulah saya kira Pak Jokowi, saya nggak tahu paham apa enggak, tapi kalau nggak paham mudah-mudahan dengar ini.
Tapi yang lebih penting lagi adalah menteri-menterinya termasuk Erick Thohir jangan melakukan kebohongan publik. Nah, kalau memang punya niat baik untuk perbaikan BUMN kita, maka lakukanlah tadi hal-hal yang sudah saya sebutkan itu. Kalau saya tidak mau ngulang, nanti Pak Erick bisa aja putar balik tuh videonya, pasti ada saya kira. Saya kira itu mungkin yang awalnya saya ingin sampaikan. Maka karena itu saya berharap sebetulnya ada terus perlawanan kepada rencana ini. Kalau tidak nanti dijual satu persatu, artinya itu ada penerapan proses unbundling di mana-mana juga. Kalau bisnis di unbundling dipecah-pecah, maka ujungnya konsumen itu akan membayar lebih mahal. Yang kedua, kita akan tergantung kepada asing. Yang ketiga, kita ingatkan ini, jangan-jangan tadi ada niat tersembunyi membuat dua BUMN kita ini punya masalah keuangan, karena itu ada alasan untuk membuka swasta masuk gitu. Meskipun sebetulnya Pertamina sendiri pun sudah dikurangi, diambilin tuh bisnis-bisnisnya. Asing boleh buka SPBU di kota-kota besar, giliran ke tempat-tempat terpencil Pertamina harus bayar, di mana itu semuanya bisnis rugi. Yang untung digerogoti dibiarkan aja gitu. Atau ini yang paling ramai terakhir ini aftur. Ya, jadi swasta dan asing itu ingin masuk, misalnya di Cengkareng sama Surabaya. Kenapa? Karena ini memang bandara yang banyak konsumsi afturnya. Lalu dicari alasan-alasan supaya mereka boleh masuk. Padahal ini kan juga kalau Pertamina bisa menjual lebih banyak di tempat-tempat yang yang gemuk ini, maka bisa membantu untuk bandara-bandara yang kecil yang mungkin cuma didatangi oleh pesawat itu seminggu sekali atau dua kali seminggu misalnya. Nah, ini saya kira konsep yang karena itu rujukan utamanya adalah pasal 33. Tidak sembarangan itu pasal 33. Tapi kalau Anda cuma pikir bisnis, apalagi bisnisnya, keuangannya, atau masalah aspek ekonominya hanya untuk kepentingan para investor, ya, dan Anda bekerja untuk para investor itu, baik asing maupun swasta, maka memang kita bisa maklum, tapi itu artinya Anda bekerja untuk kepentingan oligarki, bukan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara untuk Kang Dinas ulasan dan analisanya tadi, khususnya mengenai unbundling. Pertamina seakan-akan dengan bentuk subholding dan akan dijual atau di-IPO itu seperti mempreveni satu persatu bagian tubuh dari Pertamina yang menguntungkan. Selanjutnya langsung kita saja serahkan ke pihak Serikat Pekerja Pertamina yang kabarnya sudah terhadap kebijakan ini, bahkan sudah beberapa kali berdemo. Kita minta langsung paparannya dari pihak Serikat Pekerja Pertamina. Silakan. Enggak, mobil kantor, nak. Jam 6 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bang Marwan tadi sudah membuka diskusi kali ini dengan begitu memperoleh membuat saya sebagai bagian
bagian atau pihak yang memang terintegrasi langsung yang memberikan kajian yang lebih. Perkenalkan, saya adalah Kapten Marcelus Maken Wibawa. Saya sebagai Kepala Bidang Media dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Persatu. Dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan salam hormat dari Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Persatu, Bapak Arif Gumilar, yang karena satu dan lain hal belum bisa hadir dalam kesempatan kali ini. Beliau berpesan pada saya untuk menyampaikan kepada Bang Marwan, Bang Rocky, Bang Refudi, dan Bang Lutfi betapa kegiatan kali ini merupakan kegiatan yang penting dan merupakan sesuatu yang memang kami tunggu-tunggu, di mana bukan hanya serikat pekerja yang bersuara atau menyuarakan, tapi para tokoh bangsa dan juga masyarakat Indonesia. Karena pada prinsipnya memang Pertamina ini milik rakyat, bukan milik pekerja. Jadi bagi semua orang yang memonitor kegiatan ini, tolong mulai dari sekarang kita mulai menyatukan pandangan dan pikiran dan mulai bisa bersuara bersama terkait situasi. Pertamina mau diobral. IPO subholding Pertamina dalam perspektif kedaulatan energi. Ini adalah materi yang diminta bagi kami untuk bisa disampaikan kepada masyarakat. Saya hendak memberikan materi dalam 3 topik ini, yaitu sejarah pengelolaan migas di Indonesia, bisnis migas Pertamina terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir, lalu Pertamina menjadi holding dan subholding. Sejarahnya ya, kalau kita mengamati Pertamina, maka kita tidak bisa melihat hanya ketika Pertamina itu berdiri tahun 60-an atau 70-an ya. Tapi kita harus paham bahwa Pertamina itu sejarahnya hampir sama dengan Republik ini, di mana pada September 1945 itu lapangan migas ekskonsesi BPM itu di Pangkalan Bandan sana diserahkan oleh Jepang kepada Indonesia. Lalu berdirilah yang namanya Perusahaan Tambang Minyak Rakyat Indonesia atau PTMN RI ya. Dari situ perjuangan terus berlangsung oleh para pejuang untuk merebut seluruh aset-aset yang berhubungan dengan minyak. Sampai dengan tahun 46 itu karyawan PT Cepu merebut
Sambal.
Oke, dapat suaranya, cukup. Oke, terima kasih panitia. Saya mau cari cara supaya kita nggak terlalu diribetkan oleh soal-soal yang sifatnya teknis gitu. Karena kita udah baca Pak Marwan Batubara setiap hari ucapin hal yang sama, diperdalam, diperlebar, diperluas, tapi sepertinya nggak ada yang peduli dengan ucapan itu. Pak Marcellus Hakeng dengan cara yang sederhana mengajukan dalil bahwa subholding itu adalah akal-akalan untuk memungkinkan amputasi dari tubuh Pertamina supaya bisa dijual sebagai organ-organ lepas. Itu kayak jual